Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau besertaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh anugerahnya saja kalau pada hari ini kita dapat kembali mengikuti ibadah kategorial KKR. Dan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Kualitas Hidup Daud. Kita akan baca bacaan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul,
hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam proses rekrutmen kerja, terutama pada saat wawancara, biasanya pelamar kerja akan diperhadapkan dengan berbagai pertanyaan. Selain pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan data pribadi, maka pelamar kerja pun ditanya tentang pengalaman hidup yang dimilikinya. Sebab sangat mungkin dengan pengalaman hidup yang dimiliki, itu akan menjadi satu pertimbangan bagi suatu perusahaan untuk menerimanya sebagai seorang karyawan. Nah, dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37, ini merupakan ucapan Daud untuk meyakinkan Saul bahwa dirinya adalah orang yang dapat diandalkan, bahwa dirinya adalah orang yang memiliki kesanggupan untuk melawan Goliat. Nah, keraguan Saul akan kesanggupan Daud melawan Goliat itu memang sangat beralasan. Mengapa? Sebab Goliat itu bukan orang sembarangan. Tingginya hampir kurang lebih 3 meter. Dan Goliat adalah seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Sehingga dapat dikatakan bahwa Goliat ini adalah termasuk pasukan elit dari orang Filistin. Nah, sedangkan Daud bukanlah seorang prajurit, tetapi seorang gembala yang tidak memiliki pengalaman di dalam medan peperangan. Nah, Daud tidak malu ketika dia menyebutkan dirinya sebagai seorang gembala kepada Saul. Dan meskipun kambing domba ayahnya hanya 2-3 ekor yang digembalakannya, tetapi Daud menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Dia menjaganya dengan tidak asal-asalan. Bahkan dia pun rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kambing domba yang dimiliki oleh orang tuanya. Tanggung jawab besar yang dimiliki oleh Daud sedemikian rupa, itu mampu menjagai dari singa maupun beruang yang berusaha untuk menerkam kambing domba yang sedang digembalakannya. Dan meskipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memperhatikan, namun Daud tetap melakukan tanggung jawabnya yang begitu besar yang dibebankan kepada dia dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting bagi kita untuk senantiasa bertanggung jawab dengan apa yang saat ini Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita. Sebab hal itu bisa membawa hidup kita akan lebih tinggi posisinya dibanding dengan saat ini. Berapa banyak kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh pimpinan itu tidak terlepas dari tanggung jawab yang selama ini kita kerjakan. Jangan sampai kita bertanggung jawab, melakukan tanggung jawab itu hanya sekedar dilihat oleh orang lain. Ketika kita dilihat maupun tidak dilihat, maka menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang saat ini orang lain percayakan di dalam kehidupan kita secara benar. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, mengapa posisiku dari tahun ke tahun kok tetap saja tidak berubah? Nah,
ketika kita itu mengalami hal demikian, maka perlu kita itu cek diri kita. Apakah kita adalah orang yang bisa diandalkan? Apakah kita adalah orang yang bisa dipercaya dengan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pekerjaan kita yang diberikan oleh pimpinan kepada kita. Itu pun bisa akan menjadi satu pertimbangan. Kenapa kita ini kok tetap dalam posisi yang itu-itu saja? Maka perlu bagi kita, apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita dengan benar, atau kita melakukan tanggung jawab kita dengan tidak benar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Daud itu memiliki kualitas hidup yang begitu luar biasa, yaitu bahwasanya dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kualitas hidup yang kedua yang dimiliki oleh Daud adalah bahwa Daud itu adalah petarung, bukan pecundang. Kalau pertama kita belajar tentang tanggung jawab dalam diri Daud, tetapi yang kedua kita akan belajar dari Daud adalah bahwa Daud itu adalah petarung, bukan pecundang. Nah, bekerja sebagai seorang gembala tidak membuat Daud itu dihormati banyak orang. Bahkan saudaranya sendiri itu meremehkan dan memandang rendah daripada Daud. Tetapi hal itu tidak membuat Daud berkecil hati. Tetapi justru hal itu menyiapkannya untuk berperang melawan Goliat. Dan pada akhirnya Daud menjadi seorang raja yang teragung di bangsa Israel. Daud dengan setia menjalankan pelatihan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dan sangat mungkin pelatihan-pelatihan itulah yang kemudian bisa membawa Daud untuk bisa berperang melawan Goliat. Pelatihan itu pun tidak main-main, Bapak Ibu. Tuhan memberikan pelatihan kepada Daud untuk apa? Untuk berhadapan dengan singa dan beruang. Nah, saat demikian, Daud tidak berkeluh kesah. Daud tidak bersungut-sungut. Daud tidak berkata bahwa ayahnya adalah pribadi yang kejam. Daud tidak lari dari tanggung jawabnya. Daud tidak lari meninggalkan kambing dombanya. Daud pun tidak menggerutu. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah menghadapi bahaya-bahaya yang merupakan menjadi bagian di dalam pekerjaan yang dia lakukan. Meskipun ada singa, meskipun ada beruang yang menerkam dombanya, maka yang dilakukan Daud adalah mengejar, menghajar, dan bahkan melepaskan domba itu dari mulut singa atau beruang. Daud memiliki keberanian yang luar biasa. Dia mempertaruhkan kambing domba yang dipercayakan kepadanya dengan nyawanya. Mengapa demikian? Karena Daud memiliki mental petarung, bukan pecundang. Dan Daud menyadari bahwa itu adalah bagian yang harus dia lakukan. Dan itulah yang bisa membawa dirinya bisa berperang melawan Goliat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita saat ini sedang berada dalam situasi yang sulit. Dengan harus berhadapan dengan masalah. Harus berhadapan dengan tekanan hidup. Harus berhadapan dengan pergumulan yang silih berganti, yang begitu berat, yang menekan di dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah kita bahwa itulah pelatihan yang diberikan oleh Allah untuk menyiapkan hidup kita di posisi yang lebih tinggi lagi. Tuhan ingin menaikkan level kita. Itu adalah bentuk pembelajaran agar kita naik kelas. Jadi jangan kita berkecil hati. Jangan kita kemudian bersungut-sungut. Jangan kita itu menyalahkan keadaan atau situasi yang saat ini terjadi dalam hidup kita yang tidak menyenangkan. Tetapi kita harus menyadari
bahwasanya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini, itu adalah bentuk pelatihan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk menyiapkan sesuatu lebih besar terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan pelatihan itu melalui permasalahan, pelatihan itu melalui pergumulan hidup, pelatihan itu melalui tekanan hidup, bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Tuhan memiliki satu rencana. Tuhan memiliki maksud. Agar apa? Agar karakter Kristus itu benar-benar terbentuk di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Untuk apa? Untuk menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Itulah pelatihan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Agar kita memiliki karakter Kristus. Sehingga dengan karakter Kristus itu, kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Sehingga kita adalah pribadi-pribadi yang menteladani dari Daud, yaitu pribadi petarung, bukan pecundang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, apa sih yang menjadi kualitas hidup dari Daud? Kalau yang pertama, dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, dia adalah petarung, bukan pecundang. Dan yang ketiga, dia adalah seorang yang memiliki kepercayaan yang tidak berubah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di akhir ucapannya, Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Daud kepada Saul. Imannya itu bisa melihat akan kemampuan Allah, akan kesanggupan Allah untuk apa? Menolong dirinya di saat-saat mengalami tekanan atau mengalami permasalahan atau masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Daud memiliki cara pandang yang sama tentang Allah yang dipercayainya. Jika Allah sanggup melepaskan dari cakar singa dan cakar beruang, Allah yang sama sanggup juga melepaskan dari tangan orang Filistin. Bagi Daud, Allah tidak pernah berubah di setiap jalan hidupnya. Itulah pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Daud ketika Daud mengetahui kambing dombanya diterkam oleh singa maupun beruang. Saat itulah Tuhan menolongnya. Saat itulah Tuhan melindunginya. Saat itulah Tuhan bekerja di dalam kehidupan Daud. Sehingga Daud dapat melepaskan kambing dombanya dari cengkraman maupun terkaman dari singa maupun juga beruang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu bukan saja tidak berubah, tetapi kebaikannya itu pun tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, Allah itu bukan saja tidak berubah, tetapi kebaikannya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita memiliki Allah yang tidak berubah, yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga memiliki Allah yang kebaikannya itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita.
Meskipun kita sering mengalami pertolongan Allah dalam hidup kita, kasih kebaikan dalam hidup kita, namun kita sering kali meragukan ketika kita menghadapi masalah-masalah yang lain di dalam kehidupan kita. Tetapi Daud saat ini memberikan keteladanan yang begitu luar biasa. Dia katakan, kalau Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bahwasanya pengalaman-pengalaman hidup Daud bersama Tuhan itu menjadi satu pegangan bagi Daud untuk dia melangkah ke depan. Meskipun ke depannya dia pasti menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak mudah. Tetapi satu hal, kalau dulu Allah menolongnya, kalau dulu Allah melindunginya, kalau dulu Allah menjaganya, dia sadar bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang ke depannya, di masa depannya, hidup ke depannya adalah Allah yang sama, yang tetap menolongnya, yang Allah yang tetap melindunginya, bahwa Allah tetap membelanya. Kalau dulu Allah menolong kita, kalau dulu Allah melakukan mujizat atas hidup kita, kalau dulu Allah melindungi kita, satu hal yang harus kita percayai, bahwa Allah yang sama juga sanggup menolong kita saat ini. Bahwa Allah yang sama juga sanggup untuk melakukan mujizat atas hidup kita. Dan Allah yang sama juga sanggup untuk melindungi kita terhadap hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Meskipun ke depan jalan hidup kita tidaklah mudah. Keadaan-keadaan yang terjadi tidaklah mudah. Tetapi satu hal, bahwasanya Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah itu menjadi satu pegangan dan keyakinannya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu berjaga-jaga atas hidup kita. Allah yang selalu menguatkan kita. Allah yang selalu memampukan kita untuk kita bisa menjalani hidup yang tidak mudah, yang mungkin aja terjadi di dalam diri kita. Pastikan kita memiliki kepercayaan yang juga dimiliki oleh Daud, bahwa kepercayaan yang tidak berubah kepada Allah yang kita percayai. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini mengajarkan 3 hal tentang kualitas hidup Daud. Yang pertama adalah pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, dia adalah petarung bukan pecundang. Dan yang ketiga, dia adalah pribadi yang memiliki kepercayaan yang tidak pernah berubah kepada Allah. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, menjadi dasar bagi kita untuk kita bisa menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat pesan-pesan firman-Mu yang pastinya menguatkan kami, meneguhkan kami. Mungkin kami saat ini menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang memberatkan hati kami oleh karena permasalahan, pergumulan, atau tekanan hidup. Namun kami percaya Tuhan, bahwasanya Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dari kehidupan seorang Daud yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang saat ini dipercayakan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, justru dengan tanggung jawab yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan benar itu, menaikkan posisinya dari posisi saat ini. Tuhan, kami rindu juga untuk kami bisa melihat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami itu adalah bentuk pelatihan yang Tuhan berikan di dalam diri kami, agar kami menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang terlatih, yang kuat di dalam menghadapi segala hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan tidak pernah berubah, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Demikian juga kebaikan Tuhan dalam hidup kami itu tidak pernah berubah.
Ajar kami ya Tuhan, untuk kami bisa melihat dengan jelas kepribadian-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir terhadap segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh termetre di dalam kehidupannya, dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupannya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.